Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat dan terus belajar. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sabila Miranawati dari Purwakarta. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas video 2 program Kembibaan. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang sahabat pahami tentang dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba? Dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba yaitu ketentuan yang dapat dipahami tujuannya yang menjadi landasan dalam menerapkan metode Bimba dan akan memiliki dampak jika tidak dipahami dan juga tidak diterapkan dengan benar. Nah, dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba itu ada dua, apa saja? Yang pertama yaitu hak anak, yang kedua adalah teori belajar dalam psikologi pendidikan. Nah, yang pertama hak anak. Hak anak itu terdapat dalam Konvensi Hak-Hak Anak PBB tahun 1989. Di dalam konvensi tersebut terdapat 10 hak anak, tetapi yang sejalan dengan Bimba AIWO yaitu ada dua. Apa saja? Yang pertama yaitu hak bermain. Kemudian yang kedua yaitu hak mendapatkan pendidikan. Selain di dalam Konvensi Hak-Hak Anak PBB, ada juga terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Nah, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 ini sejalan dengan 7 nilai dasar Bimba, di mana sesuai dengan ayat kedua dan juga ayat kelima. Nah, kenapa hak anak? Karena anak itu sejatinya adalah seorang pembelajar. Tentunya untuk menjadikan dia menjadi seorang pembelajar itu harus ditumbuhkan minat belajarnya. Minat belajarnya itu dapat ditumbuhkan dengan cara proses bimbingan. Bimbingan yang seperti apa? Tentunya bimbingan yang menyenangkan bagi anak dan berbasis cinta serta kasih sayang kepada anak, agar anaknya itu nantinya akan senang dan juga berdampak pada bahagia. Begitu. Nah, ketika orang dewasa itu paham tentang hak anak, tentunya dia tidak akan merampas hak anak dan dia akan memenuhi hak anak. Nah, yang kedua yaitu teori belajar dalam psikologi pendidikan. Teori belajar dalam psikologi pendidikan ini diadopsi dari teori behavioristik yang digagaskan oleh Edward Lee Thorndike pada tahun 1930. Di dalamnya itu ada hukum-hukum belajar yang terdiri dari 3, yaitu the law of effect, the law of exercise, dan the law of readiness. Nah, ketiga ini saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan hubungan yang terjalin pun dapat dilihat dan membentuk suatu circle. Nah, hubungan dari ketiganya itu nantinya akan menghasilkan minat kuadrat atau minat yang menggelora pada diri anak. Nah, yang pertama yaitu ada the law of effect atau hukum sebab akibat. Nah, di sini bahwa nantinya pembelajaran atau kegiatan yang dilakukan secara menyenangkan tentunya akan diulang. Nah, dampak dari diulang itu karena memang kitanya merasa senang dan juga bahagia, dan untuk pengulangannya pun tidak dipaksakan atau tidak terpaksa karena orang lain, seperti itu.
Nah, karena terus diulang, nantinya akan berdampak mampu terhadap diri kita. Dan inilah yang dinamakan dengan the law of exercise. Jadi, ada pengulangan-pengulangan menjadi semakin banyak kita latihan. Karena banyaknya latihan, tentu kita nantinya akan menjadi mampu dan terampil dalam kegiatan apapun misalnya seperti itu. Dan ketika kita nantinya menjadi mampu, tentu kita akan siap. Siap dalam hal apa? Siap dalam hal menghadapi apapun yang nantinya akan kita lakukan. Dan inilah yang dinamakan dengan the law of readiness. Nah, ketika kita sudah siap dan pembelajaran yang dilakukan pun tentunya akan menyenangkan, semakin menyenangkan, karena itu akan berdampak pada diri kita, yaitu dengan tumbuhnya minat yang menggelora. Seperti itu. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang dimaksud bermain sambil belajar? Nah, ya, bermain sambil belajar ini merupakan kegiatan yang dilakukan sepenuhnya bermain. Bermain seperti apa sih? Bukan hanya bermain seperti yang kita bayangkan ya, tetapi bermain di sini adalah bermain yang diselingi dengan belajar. Nah, di Bimba ada yang namanya yaitu untuk bermain sambil belajar ini adalah permainan yang permainannya itu yang dilakukan dengan permainan yang konstruktif dan juga edukatif. Artinya saling berkaitan dan juga ada kurikulumnya. Contohnya di Bimba dilakukan dengan lagu Bimba, kemudian ada berbahasa Bimba, dan juga modul Bimba A I U E O. Intinya di situ ketika kita bermain, tetapi kita juga sambil belajar gitu. Untuk yang selanjutnya, jelaskan mengenai metode Bimba. Nah, metode ini adalah cara untuk menumbuhkan minat belajar pada anak. Nah, untuk menumbuhkan minat belajar dan baca pada anak, tentunya ada beberapa tahapan dan yang kita kenal dengan metode Bimba. Metode Bimba sendiri sebenarnya ada dua, dibagi menjadi dua. Ada metode utama dan juga metode penunjang. Untuk metode utamanya itu terdiri dari 3, yaitu ada fun learning, small step system, dan individual system. Untuk yang fun learning, berarti dalam pembelajarannya itu kita akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, sehingga anak nantinya akan semangat dalam belajarnya. Nah, di dalam fun learning ini tentu tujuan utamanya yaitu untuk menumbuhkan minat belajar pada diri anak. Dan selanjutnya untuk syarat yang harus dipenuhinya tentunya ketika kita ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kita harus melakukannya dengan secara bertahap atau dikenal dengan small step system, yaitu metode yang kedua. Nah, pembelajaran secara bertahap ini artinya disesuaikan dengan kemauan dan kemampuan anak itu sendiri. Maunya apa sih anak itu, dan kita harus tahu apa sih kesukaan dari anak itu apa, sehingga nantinya kita dalam pembelajaran pun kita bisa menarik perhatian anak akan agar mereka mau belajar. Seperti itu. Dan ketika kita melakukan small step system atau pembelajaran secara bertahap ini, tentunya kita harus dengan cara individual system.
Jadi individual system itu pembelajarannya itu sepenuhnya atau anak itu dijadikan sebagai subjek belajar kita. Jadi kita prioritasnya kepada anak, dan anaknya itu setiap individu tentu memiliki karakter dan juga kesukaan yang berbeda. Nah, kita sebagai motivator nantinya itu kita harus tahu apa saja nih kesukaan anak ini, dan sehingga kita ketika dalam pembelajaran pun bisa dilakukan dengan baik dan juga tentunya harus menyenangkan bagi anak. Begitu. Dan yang keempat yaitu bagaimana hubungan antara fun learning dengan bahagia. Fun learning dengan bahagia itu saling berhubungan satu sama lain, di mana fun learning adalah pembelajaran yang menyenangkan. Tentunya ketika pembelajaran dilakukan dengan cara yang menyenangkan, anak itu nantinya akan semangat dalam belajarnya karena dia sudah memiliki ketertarikan, dan dia tidak perlu untuk dipaksakan lagi ketika belajar, sehingga anak tersebut memiliki keinginan belajar dengan sendirinya, yaitu timbul dari diri sendiri pada anak. Dan fun learning ini tadi kan sudah bahwa fun learning ini akan membuat anaknya itu menyenangkan sehingga anak menjadi semangat belajar. Nah, semangat belajar yang tumbuh inilah yang menandakan bahwa anak itu bahagia. Jadi dampak dari terciptanya pembelajaran yang fun learning adalah bahagia pada diri anak dan juga bahagia pada motivator serta juga orang tua nantinya, seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar.